Coba kita renungi beberapa ayat Al-Quran. Tadi itu diantaranya sudah kita bacakan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kalian, ya, atau takutlah kalian, peliharalah kalian dari hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya kita sehat, sakit, kuat, lemah, kaya, miskin, turunan darah kerajaan, raja atau masyarakat biasa, tetap turja'una fihi ilallah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah. Mau kemana kita? Mau kemana teman-teman? Sadarlah, terlalu banyak manusia sebelum kita. Terlalu banyak. Yang lebih tampan, yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang lebih sempurna tapi mati juga. Bukankah Anda pernah mendengar dan sebagai seorang muslim tahu tentang 25 nabi dan rasul? Mana mereka? Nabi Muhammad SAW saja meninggal dunia. Dan sahabat menangis sedih mereka dengan kematian Nabi SAW tapi tidak bisa buat apa-apa. Itu adalah sunnatullah, peraturan yang Allah terapkan. Berapa banyak orang sebelum kita yang jahat juga mati. Fir'aun, Haman, Qarun, ya, Namrud, dan bersama Nabi SAW Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, dan banyak yang lainnya. Dan jelas sunnatullah tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan perubahan dalam sistem yang sudah Allah buat. Yang menjadi orang baik, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, pasti akan selamat. Mirip dengan Anda yang ngikutin di perusahaan teman-teman Anda yang lebih dulu bekerja di sana. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang berprestasi, maka Anda akan sama dengan mereka. Anda ikut dengan teman-teman Anda yang suka lalai, malas masuk kerja, ya, suka ugal-ugalan, suka mencuri, menipu, Anda akan dipecat sebagaimana mereka juga kena hukuman. Begitu juga di dunia, Anda ikutin orang-orang yang fasik, ahli maksiat dan orang-orang yang kafir, Anda akan sama dengan mereka. Dan Nabi SAW ringkaskan dalam sebuah sabda beliau yang luar biasa. Ini termasuk jawami'ul kalim. Adalah kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang dalam gitu. Ya, kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, keadaan, keimanan orang di sekitarnya. Teman, sahabat dekatnya, lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka kalian harus pilih dan jeli sekali melihat orang yang berada di sekitarnya. Hati-hati. Jangan sampai salah ini. Ya. Kita akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan akan diperlihatkan semuanya, apapun yang kita lakukan baik atau buruk, bahkan gerakan-gerakan saja akan Anda lihat semuanya. Ya. Dalam salah satu ayat bagaimana Allah gambarkan tentang orang kafir pada hari kiamat. Ya. Mereka mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima di buku amal? Tidak membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa maksudnya yang kecil teman-teman sekalian? Bisa masuk dalam maknanya adalah kedipan mata pertama, tangisan pertama, gerakan tangan pertama. Semuanya waktu kita masih bayi keluar dari rahim ibu. Sampai gerakan terakhir. Semua tercatat. Apalagi amal baik, amal buruk. Ini gerakan-gerakan yang sudah lazim dalam tubuh kita tetap tercatat. Semuanya akan terlihat. Makanya sangat bodoh orang kalau menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasi dia, Allah tidak melihat dia. Umar bin Khattab mengingatkan masalah itu. Ingatlah sebelum mata kamu menuju ke satu tempat yang haram, ketahuilah Allah lebih dulu melihatmu. Ini secara keimanan memang, gitu kan. Dalam tafsirnya, contoh misalnya tafsir Al-Mukhtasar ya. Ini dikeluarkan dari Markas Tafsir Riyadh. Ya, di bawah pengawasan Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram tentunya. Beliau mengatakan dan takutlah, saya langsung terjemahkan, dan takutlah kalian dari hari kiamat, hari kebangkitan. Hari kalian dikembalikan kepada Allah untuk perhitungan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, yang mata kita lihat, yang telinga kita dengar, yang lisan kita ucapkan, yang dimakan, dimasukkan ke mulut kita, ditelan oleh tenggorokan kita masuk ke perut, yang tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, kemaluan kita menyentuh, semuanya. Dia, Allah akan membalas setiap kebaikan atau keburukan setiap orang tanpa mengurangi pahala dan tanpa menambah siksaan dari yang semestinya. Kalau dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dikeluarkan dari Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, hafidhahumullah semuanya. Beliau mengatakan wattaqu yawman, potongan ayat ya, dan peliharalah dirimu dari suatu hari, yakni hari kiamat, hari kebangkitan. Ini nggak bisa kita luput darinya. Ya, Anda selalu dalam Al-Fatihah membaca Maliki Yaumiddin. Dalam sholat wajib minimal 17 kali kita ulangi ayat ini. Bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Selalu Allah ingatkan. Raja pemilik hari kebangkitan.
Dan juga salah satu rukun iman kita, iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, hari dibangkitkan. Kemudian kata beliau, lanjutannya wattaqu yawman tadi, hari kiamat, turja'una fihi ila Allah, pada waktu kamu semua dikembalikan kepada Allah, yakni hari kematian kalian. Hati-hati, sebelum ke hari kiamat, prosesnya pintu namanya kematian, kalian akan masuk di pintu itu. Dan beliau menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, ayat Al-Quran turun ini, ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW. Dan antara turunnya ayat ini dan kematian Nabi SAW adalah 31 hari. Artinya ayat terakhir yang Allah ingatkan ya Nabi SAW dan umat Islam ini adalah ayat ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hati-hati kalian dengan hari di mana kalian akan kembali kepada Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada pedagang yang memberi utang kepada orang-orang. Dan apabila ia mendapati seseorang yang kesulitan untuk membayarnya, maka ia mengatakan kepada pembantunya, maafkanlah dia. Semoga Allah memaafkan kita. Maka Allah memaafkannya. Ini masih dinukil dalam tafsir tersebut ya. Tapi ada tambahan informasi di sini bahwasanya ayat ini ayat terakhir turun kepada baginda Nabi SAW untuk memberikan peringatan, dan yang memerintahkan untuk diletakkan di situ ya di antara ayat 280 dan 282 ya, setelah menjelaskan masalah riba ya, masalah sedekah, Allah SWT mengingatkan masalah ini.